Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi di sekolah minggu online kita. Apakah adik-adik sudah melakukan persiapan? Berulang diingatkan supaya adik-adik berpakaian yang rapi, duduk, berdoa, dan sepanjang sekolah minggu tidak bermain-main. Karena kita mau hormati Tuhan yang akan menjamah dan melawat setiap kita. Baik mengawali sekolah minggu, mari kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, dan fokus kepada Tuhan saja. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap kami dan setiap keberadaan kami. Kami tahu Engkau memberkati setiap kami. Pagi hari ini kami tahu Tuhan menjagai, melindungi setiap kami sehingga kami bisa sekolah minggu secara online pagi hari ini dalam berkat Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa pagi hari ini biarlah setiap kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami dengar lewat tayangan video, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami jadi berkat dimanapun kami berada, dan setiap kami boleh menjadi orang-orang yang semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Tante Ika mengajak adik-adik untuk menyaksikan video mengenai Daud, Abigail, dan Nabal. Simak video ini dengan baik dan berikutnya kita akan belajar dari video tersebut. Ini dia videonya. Daud, Nabal, dan Abigail. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon. Ia mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal, dan nama istrinya Abigail. Abigail perempuan yang bijak dan cantik, tetapi Nabal kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku, dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembala yang ada pada kami, tidak kami ganggu, dan tidak ada suatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, tentu mereka akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasih-Mu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini dan kepada anak-Mu Daud apa yang ada padamu." Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu. Katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang." Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai mereka memberitahukan kepada Daud tepat seperti yang dikatakan Nabal kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal jaga barang.
Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, "Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik pada kami. Mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang dan malam selama kami mengembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan datang kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya." Lalu bersegeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnya semuanya ke atas keledai, lalu berkata kepada bujang-bujangnya, "Berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu." Tetapi Nabal, suaminya, tidak diberitahukannya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, "Sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada suatu pun yang hilang daripadanya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih daripada itu, jika ku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja dari semua yang ada padanya." Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan ini. Izinkanlah hamba-Mu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hamba-Mu ini. Janganlah kiranya Tuhan mengindahkan Nabal, sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya, bebal orangnya, tapi aku hamba-Mu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hamba-Mu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan. Jika sekiranya ada bangkit seorang mengejar engkau yang ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu, tetapi nyawa para musuhmu akan diumbannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjukkan engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena penumpahan darah tanpa alasan, dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepadamu, ingatlah pada hamba-Mu ini." Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijaksanaanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku pada hari ini berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing." Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuknya dan berkata kepadanya, "Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik."
Sampailah Abigail kepada Nabal, dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya, seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan Abigail sepatah kata pun sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu berhentilah jantungnya dalam dadanya, dan ia membantu. Kira-kira 10 hari sesudah itu, Tuhan memukul Nabal hingga mati. Adik-adik sudah menyaksikan video tentang Daud, Abigail, dan Nabal? Apa yang adik-adik pelajari? Hari ini kita belajar dari seorang perempuan, Abigail, yang bukan hanya cantik secara lahiriah, tetapi dia punya kebijaksanaan dan kemurnian hati. Ketika satu kali orang-orangnya Daud datang menghadap Nabal untuk mengabarkan kabar selamat dan meminta makanan, tapi Nabal berespon negatif, malah memaki-maki. Dan ketika orang yang bekerja di rumah Nabal memberitahukan hal itu kepada Abigail, Abigail yang seorang nyonya tidak menolak saran, pendapat dari orang yang bekerja di rumahnya. Dia punya kerendahan hati. Kemudian setelah dia mendengar kabar yang diberitakan pegawainya, dia langsung berinisiatif. Dia melakukan keputusan yang tepat dalam waktu yang cepat. Dia bijaksana. Dia bertemu dengan Daud dan dia berkata supaya Daud tidak melakukan kekerasan, kejahatan. Biarlah Tuhan yang membalas orang-orang yang berbuat jahat kepada Daud. Kita lihat dari perkataan Abigail, dia orang yang bijaksana. Dia orang yang berhikmat. Nah, kalau kita belajar dari Salomo bilang tidak ada hikmat selain daripada Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita menjadi orang-orang berhikmat? Satu kuncinya, kalau kita semua mau menjadi orang-orang yang berhikmat, bijaksana, maka kita harus menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Apa hal praktis yang bisa kita lakukan? Kalau kita mau jadi orang-orang yang berhikmat, bijaksana, kita harus takut akan Tuhan. Hal pertama yang harus dilakukan, punyalah waktu khusus untuk berhubungan dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa, lewat pembacaan Alkitab, lewat jam-jam persekutuan, bahkan lewat jam sekolah minggu yang seperti sekarang kita lakukan. Bangun hidupmu di atas dasar firman Tuhan. Dan biarlah engkau mempunyai hubungan khusus, waktu yang khusus dengan Tuhan. Kalian akan lihat bahwa suatu saat kalian jadi orang-orang yang berhikmat dan bijaksana karena Tuhan sendiri yang anugerahkan. Mau mencontoh Abigail, menjadi orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, mengambil keputusan yang tepat di saat yang tepat? Kalau kalian mau, mari bersama-sama kita berdoa meminta hikmat kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami saksikan, kami dengar lewat tayangan video. Kami belajar dari Abigail, perempuan yang begitu bijaksana, begitu berhikmat. Bagaimana dengan hikmatnya dia mencegah Daud untuk melakukan kesalahan, kejahatan. Dan kami tahu sekali bahwa ketika kami mau menjadi orang-orang yang berhikmat, kami harus berhubungan dengan Tuhan. Kami harus punya jam doa dengan Tuhan. Kami harus sering membaca firman Tuhan. Untuk itu kami berdoa pagi hari ini supaya adik-adik menjadi adik-adik yang suka untuk membaca firman Tuhan, suka untuk berdoa, dan kami berdoa anugerahkanlah hikmat Tuhan kepada setiap adik-adik yang menyaksikan tayangan video ini. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa memberkati setiap adik-adik dengan hikmat dari Tuhan, dengan kepintaran dari Tuhan, memberkati studinya, memberkati pergaulannya, dan masa depan penuh pengharapan buat mereka. Memberkati juga keluarganya. Tidak ada keluarga yang mengalami kekurangan, tapi setiap keluarga mengalami kelimpahan dan berkat-berkat berlimpah daripada Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa dan negara kami.
Kami berdoa diberkati bangsa Indonesia, shalom atas bangsa ini, damai sejahtera atas bangsa ini, dan pemulihan terjadi dalam setiap sektor, setiap bagian dari bangsa ini, sehingga terdengar pujian bagi Tuhan dari seluruh penjuru negeri ini. Kami memberkati Bapak Presiden dan jajarannya dengan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga untuk pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami mau apapun yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekolah minggu kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.